untuk Ustadz kesana apa tiba-tiba Ustadz memang udah merencanakan tuh? Saya sebelumnya dari haji ngajak mereka, apalagi Lesti sama Bilar itu dapat undangan raja Pisa Mujamalah. Saya mentasjid itu jauh sebelum ada hal-hal yang ini ya. Ambil, saya bilang. Saya aja bayar 350 juta. Ambil tuh haji. Tapi dedenya kuat, Bilarnya nggak mau. Atau katanya sih belum siap segala macam. Umroh saya ajakin juga 1 Oktober kemarin. Malah waktu di surprise party birthday-nya Lesti, saya bilang kalau mau berangkat tanggal 2 saya kasih free buat berdua. Gitu ya. Tapi Lestinya mau, Bilar belum siap. Udah, pas saya mau jalan tanggal 1, kejadian tanggal 28. Ya. Nah, Dede baru mau ikut, ya susah kan, harus suntik, harus apa ya, segala macam, tiketnya nggak bisa dadakan gitu kan. Saya bilang nanti aja deh, November atau Desember. Wah nggak bisa, udah nyari kemana-mana sampai kemudian hari kepulangan saya dari Mekah. Seharusnya saya balik ke tanah air, tapi kemudian Lesti landing di Jeddah waktu itu. Ya, akhirnya udah di sana ya saya bantu, saya bawa untuk umroh. Tapi sebelumnya emang Ustadz tuh maksudnya mengenal mereka secara personal ya Ustadz ya? Ya kan kita dulu setahun bawain acara tasbih, ya kan, di salah satu TV, ya kan. Setahun bahkan sampai Ramadan itu mungkin setahun lebih lah. Jadi kita kenalan 1 tahun, ya sampai kemudian mereka punya keluarga. Sempat cerita nggak sih Ustadz Lesti mengalami trauma seperti apa sih? Dia pernah bilang sebelum kejadian, tapi saya bilang sabar, nggak ada orang yang sempurna, nobody's perfect, ya kan? Semua orang pasti, ya namanya. Saya selalu menganjurkan dia untuk bersabar, ya di dalam rumah tangga. Karena ujian sama siapa aja itu pasti ada, ya nggak mungkin nggak ada ujian. Namanya juga hidup, ya kan? Hidup banyak ujian. Jadi sempat beberapa kali Ustadz ngajakin mereka untuk pergi haji atau untuk Iya. Ada alasan nggak sih kenapa belum siap dari Lesti? Ya nggak tahu. Kalau Dede mau, ya Dede mau. Bilar bilangnya, ya mungkin saya waktu itu apa dia belum siap karena ada jadwal syuting, ya kan, atau mungkin ya kerjaan kontrak kan kita nggak tahu, ya. Tapi kalau Dede niatnya kuat. Secara pribadi Ustadz mengenal mereka berdua gitu. Ya baru setahun sih. Kalau mengenal dalam belum, karena orang mengenal dalam itu kalau dia sudah jalan jauh. Kayak saya sekarang mengenal Dede karena kan seminggu di sana kan kita berangkat bareng, jadi tahu marahnya begini, dikasih makanan yang kurang enak, reaksinya gimana, syukurnya gimana. Ya sekarang tahu. Kalau sama Bilar kan saya belum melakukan safar misalnya, ya ke Bandung nginep bareng sehingga ketahuan gimana ibadahnya, gimana ini. Kalau itu kan saya lihat. Ustadz, apa sih Ustadz yang menyentuh ketika Lesti umroh di sana pas Ustadz dampingi? Ya kalau orang sih semua ya selama dia jalanin ibadah haji di sana tuh pasti orang nangis, apalagi Lesti yang orangnya tuh jangankan ngelihat Ka'bah, dia nyanyi lagu dangdut nangis, ya kan, apalagi dia lihat Ka'bah kan jadi semakin ini, apalagi waktu pas mau perpisahan dengan Ka'bah itu ya saya suruh anak saya kontrol Dede karena dia nempel aja di Ka'bah nggak mau pulang-pulang. Saya bilang kereta kita jam 2 karena kita naik kereta cepat, itu sudah 12:30 dia masih nempel di situ. Akhirnya terpaksa kita tarik. Begitu juga waktu di Taman Surga di Raudhah di Madinah, waktu dia sujud, yang lain nggak ada yang berani negor. Ya kebetulan ya karena memang harus pulang gitu kan, istri saya akhirnya udah dia masih sujud aja di situ. Ayo udah selesai. Apa sempat Lesti pingsan atau gimana? Di sana sih enggak. Ya. Hanya menangis saja. Ya kalau menangis kan memang Dede orangnya kan raqiqus syuur, kalau istilahnya bahasa Arab tuh orangnya mudah tersentuh. Ya kan? Ada orang kan yang udah
ya ngelihat orang tuanya meninggal aja dia ya biasa aja gitu. Ada orang yang begitu, walaupun mungkin dia juga sedih, tapi kan ada orang yang air matanya itu dalam gitu. Ada yang ngelihat sesuatu yang ini misalnya ya kayak ada dulu liputan misalnya anak kecil ngelihat ayam dipotong aja dia nangis gitu kan. Itu memang karakter atau bawaan. Tapi bener nggak sih Pak Ustadz bakal ada jadwal umroh bareng bersama Dede dan Bilar? Nggak ada, kan saya ngajak, nggak ada jadwal. Ya kan, cuma kalau saya sih memang namanya saya ada travel ya, ayo ikut, ayo mau kapan di arrange gitu kan. Tapi sebenarnya perjalanan umroh itu seharusnya berapa hari sih Ustaz? Umroh itu reguler 9 hari. Jadi kalau kemarin itu seharusnya kembalinya hari Sabtu, itu kembalinya hari Kamis. Tapi semua rangkaiannya udah selesai. Nah itu Lesti sendiri kepulangannya mendadak itu karena? Iya, karena ngedengar Bilar pakai baju oranye. Ya kalau mungkin pakai baju Liverpool mungkin dia nggak ini ya, ini kan baju oranye bukan Jackmania tapi yang itu, dan dia ini banget gitu karena ya ringkasnya nih pasti semua udah tahu karena dia nggak mau punya jejak digital yang jelek buat anaknya dia. Tiketnya Abang L tuh kan namanya Bilar Muhammad Fatih, dipanggilnya itu saya jadi saksi, Bilar mana Bilar kan gitu. Karena kan kayak saya Muhammad Suki Sugandi, saya dipanggil Sugandi bapak saya. Anak saya Abdul Aziz Muhammad Suki, yang tercetak di nama depan kan Muhammad Suki yang dipanggil sama orang bagiin boarding pass. Ya mungkin itu juga yang kemudian saya biarin dah. Ya kalau waktu itu ya, sekarang saya nggak tahu. Waktu itu walaupun kita harus cerai ya, tapi maunya baik-baik lah, jangan sampai kayak gini. Makanya dia pengen nyabut, walaupun sebetulnya ada ketakutan juga kalau nyabut, takutnya misalnya nggak konsisten, ya kan, ini nggak memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kan banyak lah. Cuman dia mungkin ya ini anak gue, ya kan, udahlah kalau dia memang mau berubah, ya mau apa kita bareng lagi. Jadi itu alasan kepulangannya. Ustadz banyak yang komunikasi dengan Lesti yang sebelum dia melaporkan katanya ada kabar ayahnya yang saya nggak tahu karena saya tahu udah lapor. Saya nanya, loh kenapa lapor gitu, kenapa nggak diselesaikan cara kekeluargaan. Tapi kalau ayah yang lapor, saya pikir itu reaksi spontan dari seorang ayah melindungi buah hatinya. Saya juga kalau dalam posisi sebagai ayah, nauzubillah ya mungkin lebih dari itu tindakan saya. Ya ngedengar anak perempuannya, kita aja dulu misal mendengar anak kita di sekolahan pensilnya diambil, kita udah buru-buru lapor sama guru, ya kan? Ya kalau sekarang kan buru-buru lapor sama kepolisian dong, karena negara kita adalah negara hukum ya. Supaya apa? Ya untuk proteksi untuk anaknya gitu kan. Saya pikir itu sesuatu yang reaksi yang sangat spontan karena kekhawatiran, ketakutan. Dia menyaksikan putri yang selama ini dia jaga kemana-mana, ya sampai naik panggung aja dipegangin. Waktu mau syuting di India dia nggak ikut tuh, pesan sama semua kru, pesan ya titip ya. Kan menurut saya itu adalah reaksi spontan dari seorang ayah melindungi anaknya. Ayam aja kalau anaknya tuh diuber-uber, wah dia buru-buru akan melindungi, melebarkan sayap. Mungkin itu bagian dari itu, natural menurut saya. Nah Ustadz kemarin kan Ustadz sudah tahu lah ya dari mereka sebelum menikah sampai sekarang. Ketika mendengar hal ini Ustadz, ya pastilah, jangankan saya gitu ya, orang yang dulu ya berapa kali ke rumah saya main gitu kan, itu kan pasti menyayangkan, sedih, kaget gitu kan. Wajar orang yang nggak pernah ketemu aja kaget ya. Saya ketemu di Mekah, Ustadz saya kaget, kenapa? Itu, oh saya pikir kaget ngelihat saya gitu kan, katanya dengar berita itu. Ya itu wajar lah orang kaget gitu ya, karena tidak
atau di luar prediksi kita sebelumnya. Tapi kalian Kemarin kalau sendiri- si Bilar sendiri tuh ada temperamen atau sifat seperti itu? Kalau kemarin sih nggak lihat gitu. Sebelum-sebelumnya yang Ustaz kenal? Iya. Yang kemarin curhat yang sempat Kalau dia dibilang temperamen, saya udah saranin sama Dede dari awal tidak nikah sama Bilar. Gitu kan? Terus kan enggak. tapi yang sempat kemarin ini cerita sama Ustadz mungkin seperti apa Pak Ustadz? Mungkin keluhan yang dirasakan Dede sendiri gitu. Ya nggak ada sih ya, keluhannya itu aja ya kan, seperti yang ada di pemberitaan. Saya nggak usah menegaskan lagi ya, terutama ya masalah karakter marah gitu kan. Walaupun ada yang bela juga yang namanya suami lagi marah begitu ya, walaupun seharusnya marah nggak sampai kayak gitu. Tapi- Kalaupun harus dia marah, kalau kayak mencekik gitu kan udah dekat banget sama kematian tuh. Itu kalau liwat dikit aja orang bisa meninggal kan. Bener. Makanya itu yang kemudian kita juga kaget. Mungkin Ayah Kejora juga reaksinya waduh. Apalagi awal-awal ngedengar katanya tenggorokannya itu bunyi krek. Kalau sekarang orang tuanya atau mungkin saya masih belum bisa menerima perdamaian mereka misalnya, ya wajar lah, kitanya ini masih belum hilang kagetnya, ya kan, shocknya tuh masih belum hilang. Tapi banyak yang Ayah sama Nin ya, ibunya Dede Lesti itu dia masih khawatir, belum percaya sepenuhnya gitu kan. Nah kalau dia ini kan trauma. Saya pernah gitu dijemput ceramah, terus orang ini kelewatan pintu tol yang jemput saya, dia ngerem mendadak, tiba-tiba dihajar mobil dari belakang. Itu ya kan? Itu 1 tahun trauma saya tuh. 1 tahun saya kalau ngerem gitu pasti nengok ke belakang. Butuh waktu ya kan, mungkin sebagian orang ya kayak Dede, kayak Ayah atau kayak ibu atau kayak kita, istri saya aja gitu kan, kayaknya butuh waktu untuk bisa. Kalau misalnya Dede bisa cepat begitu ya menurut saya itu luar biasa ya. banyak yang bilang dibutakan oleh cinta begitu Pak Ustadz. Mungkin pandangan Ustadz sendiri seperti apa gitu sebagai orang yang mengenal? Ya mungkin juga gitu ya, orang kalau udah cinta kan gula Jawa rasa coklat ya kan. Iya. Kalau udah cinta gitu. Dan kalau kita sih, kita mungkin belum hilang kagetnya gitu. Kita ada yang beritain misalnya kebakaran gitu, lagi makan. Begitu ternyata alhamdulillah udah mati, nggak cepat itu langsung habisin makanan itu, mungkin nyender dulu, narik napas dulu. Kalau kita nih, mungkin setiap orang kan beda-beda recovery-nya. Ya kan? Tapi udah ada rencana belum Pak Ustadz, maksudnya mengajak Bilar untuk datang ke Tanah Suci gitu, untuk maksudnya? Kalau saya belum, ya. Tapi kalau Dede kayaknya dia pengen ngajak bertiga aja, ya, laporan ke sana. Ya mungkin Dede kemarin dapat apa saya nggak tahu. Dia mungkin saya pengen dudukin tuh suami saya di situ, tuh depan Ka'bah. Ya supaya dia berjanji, supaya dia apa mungkin gitu ya. Tapi kalau dia minta bantuan saya, ya saya akan bantu. Berarti udah sempet ya Pak Ustadz menanyakan soal, maksudnya ada rencana soal itu Dede sendiri gitu Iya, ya? dia sempat ngomong gitu sama saya. Oke. Termasuk untuk Bilar sendiri sedang mendalami belajar agama lagi. Ya kalau belajar agama saya pikir belum sih ya kayaknya ya. Karena mendalami agama, apalagi mendalami, saya aja dari dulu belajar sampai sekarang belum dalam-dalam gitu ya kan. Nah mungkin dia baru niat untuk lebih baik ya, mencari